Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu para perindu surga yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua sebagai umatnya. Baik Bapak dan Ibu para perindu surga yang dirahmati Allah, berikutnya apa saja sebenarnya manfaat dari prinsip sahabat ini ketika diimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya tentu yang pertama, Bapak dan Ibu para perindu surga, manfaat dari implementasi prinsip sahabat ini adalah akan memberikan ketenangan jiwa, ya, dan keteguhan hati dalam menghadapi segala situasi. Gitu ya. Jadi dengan mengimplementasikan prinsip sahabat ini, ya kita sebagai manusia tentu ketika senang istilahnya kita tetap konsisten gitu ya, menjalankan amal-amal iman, amal-amal kebaikan. Tapi ketika dalam kondisi sulit pun istilahnya ada gangguan, ada rintangan, ada hambatan gitu ya, kita tetap kokoh gitu ya. Sehingga karena kokoh dalam konteks hubungan kita dengan Allah SWT itu tetap dijaga gitu ya, tetap kokoh tadi, sehingga berikutnya Allah akan memberikan ketenangan jiwa kepada kita ya. Karena kepada siapa lagi kita bergantung gitu ya, kecuali hanya kepada Allah SWT yang kemudian itu memberikan satu kenyamanan. Karena tidak ada makhluk apapun di dunia ini yang lebih berkuasa dibandingkan dengan Allah SWT. Ya. Kemudian berikutnya manfaat dari sahabat tentu adalah keberhasilan. Yang kedua adalah keberhasilan. Ya. Keberhasilan dalam apa? Seperti yang tadi difirmankan Allah di dalam surat Ibrahim gitu ya. Yaitu keberhasilan dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Karena tadi kan di dalam surat Ibrahim ayat 27 ya, Allah menentukan iman orang-orang yang beriman ya, yutsabitu Allahu alladziina amanu gitu ya. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman ya. Kemudian bil qauli tsabitil fil hayati dunya wa fil akhirah, dengan ucapan yang teguh itulah dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Ya. Artinya ketika kita sabar, kokoh gitu ya, tadi dengan amal-amal iman, dengan amal kebaikan, meskipun tadi ada rintangan, ada hambatan gitu ya, tapi kita tetap semangat, kemudian menunaikan gitu ya kewajiban-kewajiban kita, amanah-amanah kita gitu ya, keterlibatan kita di dalam amal-amal Islam, maka sebenarnya kompensasinya gitu ya, atau rewardnya itu adalah juga akan kembali kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat ya. Mungkin bisa juga kita mentadaburi salah satu ayat Al-Quran di dalam surat Muhammad ayat 7, di mana Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya. Jadi itu kan ada Allah SWT memberikan satu rumus kausalitas dalam kehidupan. Ya. In tansurullaha, seandainya kalian gitu ya menolong agama Allah, ya, maka Allah akan menolongmu. Jadi ada korelasi gitu ya. Kita menolong agama Allah, Allah menolong kita. Wa yutsabbit aqdamakum, badan Allah mengokohkan kedudukan kita. Artinya ini juga ada korelasinya dengan kehidupan dunia maupun di akhirat. Kemudian berikutnya, Bapak dan Ibu para perindu surga yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah manfaat dari implementasi prinsip sahabat ini adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentu harapannya kita mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi seperti yang Kiai Hasan Albana sampaikan,
sabat adalah bagaimana kita kokoh memegang nilai-nilai tadi dalam menjalankan nilai-nilai iman dan Islam sampai akhir hayat gitu ya. Jadi kita berjuang terus ya membantu menegakkan syariat Allah ini sampai akhir hayat sehingga tentu balasannya adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, jadi Allah akan memberikan ridho kepada orang-orang yang memperjuangkan tadi seperti para rasul dan para nabi gitu ya. Jadi itu manfaat sabat yang ketiga, itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan tempat yang mulia di sisinya. Kemudian Bapak dan Ibu para perindu surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana cara kita menumbuhkan sabat ini? Menumbuhkan prinsip sabat di dalam kehidupan kita. Ya. Yang pertama tentu adalah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT adalah dengan memperkuat iman. Ya, memperkuat iman. Ya, melalui apa? Melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan secara konsisten. Seperti bagaimana misalnya sholat, ya, kemudian saum, ya, kemudian tentu salah satu interaksi yang lain gitu ya dengan Allah dalam bentuk memperkuat iman adalah senantiasa menjaga tilawatul Quran, ya. Jadi sebagai dengan aktivitas-aktivitas itulah senantiasa istilahnya kita merecharge gitu ya. Jadi ketika sudah kering kita ibadah lagi, kita lakukan amal-amal ibadah dengan konsisten, maka insya Allah iman kita akan kembali tercas gitu ya, tercas. Kemudian harapannya muncullah di situ semangat untuk senantiasa mengimplementasikan prinsip-prinsip sabat tadi. Ya. Kemudian yang berikutnya tentu yang dapat menemukan nilai sabat ini adalah dengan bersabar. Ya. Bersabar karena tadi konteks sabat itu adalah dikaitkan dengan kokohnya atau teguhnya hati menghadapi ujian dan cobaan. Ya, sehingga tentu salah satu resep berikutnya dalam menghadapi ujian dan cobaan dalam konteks sabat, ya, itu adalah bersabar. Ya, ini perintahnya banyak sekali di dalam Al-Quran. Ya, misalnya di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisobri wassalah. Ya, jadi bagaimana Allah SWT juga merintahkan kepada kita sebagai orang-orang beriman untuk menjadikan sabat dan sholat sebagai pertolongan, ya. Atau di dalam surat terakhir, surat Al-Imran ayat terakhir, ya, yaitu perintah di mana kita untuk bersabar gitu ya, kemudian bersabar lagi, kemudian katanya ribat gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu. Ya. Jadi di mana Allah SWT memperintahkan kita memang untuk bersabar, ya. Nah, kemudian berikutnya Bapak dan Ibu para perindu surga yang dirahmati Allah, cara menemukan sabat yang ketiga adalah tentu bagaimana kita juga membangun lingkungan gitu ya, membangun bi'ah yang baik. Sehingga salah satu cara untuk menemukan sahabat adalah membangun gitu ya, relasi, networking, terutama dengan orang-orang yang solih, ya, yang dapat memberikan dukungan dan nasihat yang baik. Ya, makanya dalam hadis Rasulullah SAW, misalnya Rasulullah SAW itu menyampaikan satu hadis, ketika kita ingin melihat istilahnya agama seseorang bisa dilihat dari agama temannya, karena istilahnya tidak mungkin gitu ya. Orang yang baik bisa connect dengan orang yang tidak baik. Pasti ya ketika kita misalnya berkumpul dengan orang baik, frekuensinya misalnya kalau dalam ilmu frekuensi itu ada istilah resonansi gitu ya. Jadi ketika ada aktivitas kebaikan maka akan memberikan getaran yang baik juga ke orang yang ada di sekitarnya gitu ya. Jadi berteman dengan orang-orang yang solih. Nah, kemudian yang terakhir mungkin ini salah satu cara untuk menemukan sahabat ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang keempat adalah berdoa kepada Allah SWT agar diberikan keteguhan hati. Karena saya rasa
semua upaya apapun yang kita lakukan dalam konteks kehidupan ini tidak akan sukses bila tidak didukung oleh Allah SWT. Sehingga salah satu istilahnya, ya sebenarnya ini ilmu utama gitu ya, atau sarana utama gitu ya, yang bisa dilakukan oleh seorang mukmin, yaitu berdoa kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW pun ya itu juga memberikan satu panduan kepada kita. Ada satu doa yang senantiasa dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita semua, berkaitan dengan meminta keteguhan hati ini, ya. Yang saya yakin Bapak dan Ibu sudah hafal ya, yaitu ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, ya. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabit qalbi ala dinik. Jadi kokohkanlah gitu ya hati hati saya gitu ya, dengan di dalam agamamu. Ya, karena ya apapun upaya gitu ya, kalau memang kemudian Allah tidak menghendaki, ya tidak akan tercapai. Sehingga ini menjadi satu doa yang ketika yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika kita tadi ingin kokoh gitu ya dalam menjalankan amal-amal iman, menjalankan amal-amal Islam, menjalankan amal-amal kebaikan, menjalankan amal-amal dakwah. Sehingga selayaknya lah doa ini juga kita baca berulang-ulang di dalam keseharian kita. Ya. Baik Bapak dan Ibu, para perindu surga yang dirahmati Allah SWT, demikian pembahasan terkait dengan sabat. Mudah-mudahan dari pembahasan yang ya singkat, yang sederhana ini, kita dapat memahami betapa pentingnya sabat di dalam kehidupan seorang muslim, di dalam kehidupan seorang mukmin. Ya, jadi bisa kita katakan bahwa sabat adalah salah satu prinsip, ya, salah satu value, salah satu kunci, salah satu pilar gitu ya, yang penting diimplementasikan, penting ditegakkan gitu ya, untuk menghadapi berbagai ujian, untuk menghadapi berbagai cobaan, ya, dengan keteguhan iman dan amal, ya, sehingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang kemudian konsisten dalam melakukan amal-amal iman, dalam melakukan amal-amal dakwah gitu ya, sampai akhirnya ajal menjemput kita semuanya, ya. Kemudian Bapak dan Ibu para perindu surga yang dirahmati Allah SWT, ya, marilah kita semua berusaha untuk selalu menumbuhkan dan mempertahankan sabat dalam diri kita agar kita dapat meraih keberhasilan di dunia dan akhirat sebagaimana yang Allah tadi janjikan di dalam surat Ibrahim ayat 27, ya. Kemudian marilah kita senantiasa berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kita keteguhan iman, ya, keteguhan hati, keteguhan iman gitu ya, dan amal. Jadikanlah kita semua agar termasuk menjadi hamba-hamba Allah yang teguh dalam menghadapi segala ujian dan cobaan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, sampai di sini pembahasan kita tentang prinsip ataupun pilar ataupun value sikap terkait dengan sabat. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'fu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.